Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Baik saja, langsung saja pembahasan yang pertama itu yakni bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama di bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, perguruan tinggi. Yang kedua, bidang kesehatan. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat ma'al kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Selanjutnya pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Selanjutnya pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Selanjutnya pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi yakni yang pertama Bank Pengkreditan Rakyat, yang kedua Baitul Mal wa Tamli, yang ketiga koperasi, yang keempat itu biro perjalanan dan lain sebagainya. Yang keempat, bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi yakni yang pertama peningkatan kualitas pengkaderan, yang kedua melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, yang ketiga menyelenggarakan Baitul Akram atau ajang penambah wawasan dan Darul Akram atau sistem pengkaderan Muhammadiyah, yang kelima transformasi kader perjenjang dan pergenerasi, dan yang keenam sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Selanjutnya revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dan Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajri dan ihtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di bidang tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortum atau organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pemimpin dan warga Muhammadiyah. Dan yang terakhir, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, revitalisasi teologis.
menyangkut ikhtiar dalam menafsir ulang pemikiran dasar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah, sebagaimana prinsip tersebut mengenai agama Islam, dunia, ibadah, sabilillah, dan ijtihad. Selanjutnya, revitalisasi ideologis menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai dengan langkah-langkah pelembagaannya yang menjadi landasan guna membangun kesadaran dan ikatan kolektif guna memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, revitalisasi pemikiran menyangkut upaya dalam mengembangkan wawasan pemikiran bagi seluruh anggota, termasuk kader dan pimpinan, baik itu dalam format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid atau pembaharuan, maupun dalam memahami berbagai macam permasalahan dan perkembangan kehidupan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Selanjutnya, revitalisasi organisasi menyangkut terhadap perbaikan sistem atau tata kelola kelembagaan, persyarikatan yang menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah terhadap peningkatan kualitas dan efisien aktivitas. Selanjutnya, revitalisasi kepemimpinan menyangkut langkah-langkah penguatan kualitas, fungsi, efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk itu di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, di mana secara langsung menjadi suatu kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Selanjutnya, revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai macam bidang yang tumbuh di atas visi dan misi gerakan sekaligus mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Nah, yang terakhir, revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah di mana secara langsung mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan. Sekian dan terima kasih dari video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.